Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sukanta STMT, yang saya hormati para asisten praktikum sistem produksi tahun 2022-2023. Izinkan saya Rian Firmansyah selaku moderator. Berikut saya akan perkenalkan nama anggota dari kelompok 25. Yang pertama ada Teh Puri Lumayani dengan NPM 20028. Lalu ada Teh Putri Sekar Hamidah dengan NPM 20029. Lalu saya sendiri Rian Firmansyah dengan NPM 20033. Lalu ada Teh Yuliana Trikartikasari dengan NPM 20036. Lalu yang terakhir ada Teh Dipa Hazima dengan NPM 201063111453. Kelompok kami memiliki topik final project pada praktikum Sisprod 2022-2023, yaitu yang pertama ada Material Requirement Planning atau MRP, serta ada Planet Order Release, yaitu POR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Baik, untuk topik yang pertama itu mengenai Material Requirement Planning atau MRP. Yang dimana Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem perencanaan produksi dan pengendalian inventory terkomputerisasi yang bertanggung jawab untuk menjadwalkan produksi dari seluruh item yang berada di bawah level produk akhir menurut Tersine 1994. Merekomendasikan work order dan purchase order dan melakukan penjadwalan ulang jika diperlukan. Nah, dalam praktikum sistem produksi, MRP digunakan untuk merencanakan kebutuhan dari permintaan item dependen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu masih mengenai materi dari Material Requirement Planning atau MRP. Di mana MRP di sini terdapat input, proses, dan juga output. Inputnya sendiri yaitu ada MPS, Bill of Material, dan Lead Time. Selanjutnya yaitu ada proses, di mana prosesnya kita dapat menghitung Gross Requirement, Schedule Receipt, PAB1 on hand, Net Requirement, PO Receipt, PO Release, dan juga PAB2. Selanjutnya hasil dari MRP atau outputnya terdapat 22 tabel MRP. Materi topik selanjutnya yaitu mengenai Planet Order Release atau POR. Materi tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu Plan Order Release atau POR, di mana POR ini merupakan kuantitas plan order yang ditempatkan atau dikeluarkan dalam periode tertentu agar item yang dipesan itu akan tersedia pada saat yang dibutuhkan. Item yang tersedia pada saat yang dibutuhkan itu tidak lain adalah kuantitas plan order receipt yang ditetapkan menggunakan lead time offset. Dalam praktikum sistem produksi, POR ini digunakan untuk mengetahui kapan suatu order sudah dirilis atau dimanufaktur sehingga komponen ini tersedia ketika dibutuhkan oleh induk itemnya. Lalu, di POR ini terdapat input, proses, dan output, di mana inputnya yaitu adalah MRP, prosesnya yaitu memasukkan nilai POR masing-masing part name di MRP ke dalam kolom POR terbaru, dan outputnya yaitu adalah tabel POR. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk dalam contoh perhitungan Material Requirement Planning atau MRP. MRP ini terdiri dari beberapa poin, yaitu ada part number, part name, LT atau lead time, SS atau safety stock, ada QTY atau quantity, on hand, order policy, lot size, dan juga schedule receipt. Dalam tabel-tabelnya ini juga terdiri dari beberapa poin juga, yaitu ada due date dan periode, lalu ada gross requirement, schedule receipt, PAB1 atau on hand, net requirement, PO receipt, PO release, dan PAB2. Untuk tabel MRP ini terdiri dari 22 tabel karena
dalam praktikum sistem produksi tahun 2022-2023 ini terdiri dari 22 komponen dalam merakit suatu Tamiya 4WD. Slide selanjutnya yaitu ada contoh perhitungan Payload Order Release yang sudah disebutkan sebelumnya. Payload Order Release ini angka-angkanya terdiri dari poin PO release dalam MRP sebelumnya, dan juga POR ini terdiri dari WC atau work center yang terdiri dari 6 work center, dan juga ada part atau komponen yang terdiri dari 22 komponen, bisa dilihat di sini. Lalu juga ada periode, di mana periodenya ini ada 12 bulan dan juga ada kebutuhan maksimal. Untuk simulasi perhitungannya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Baik, masuk dalam simulasi perhitungan, di mana pada tabel Excel yang pertama itu ada informasi-informasi untuk perhitungan material requirement planning, di mana ada tabel 1 yaitu tabel hasil peramalan 12 bulan selanjutnya dengan metode regresi linear. Lalu ada status persediaan yang disediakan oleh Akang Teteh asisten praktikum, di mana status persediaan ini terdiri dari nama komponen yang terdiri dari 22 komponen, dan juga ada QTY, LT, SS, on hand, order policy, lot size, dan juga schedule receipt. Ini yang dibutuhkan pada perhitungan MRP selanjutnya. Baik, setelah mendapati informasi yang dibutuhkan untuk perhitungan MRP, kita langsung saja mensimulasikan perhitungannya. Di mana yang akan saya lakukan ini MRP part nomor 1 dan part name-nya chassis, dan juga tabel MRP part name chassis ini sudah saya isi sebelumnya berdasarkan informasi status persediaan, dan juga tabel forecasting yang ini sudah saya pindahkan ke tabel berikut. Poin pertama yaitu poin due date, di mana due date ini ditempatkan di PAB 1 on hand, di mana informasi di hop tabel on hand ini sebanyak 100, berarti kita bisa langsung ketik sama dengan kita bisa langsung ini enter. Kita bisa langsung isi yang pertama yaitu gross requirement, di mana gross requirement ini rumusnya yaitu periode per bulan per 12 bulan ini dikalikan dengan quantity berdasarkan part name MRP masing-masing. Berarti kita bisa langsung masuk sama dengan bulan pertama, berarti periode pertama dikalikan dengan quantity part name chassis, enter. Selanjutnya yaitu kita ke poin kedua yaitu schedule receipt, di mana schedule receipt ini berdasarkan informasi di kop tabel yaitu 400 di bulan kedua. Berarti di sini kita bisa langsung dengan klik dan enter. Selanjutnya yaitu PAB 1 pada periode bulan ke-1, yaitu rumusnya sama dengan due date yaitu 100, lalu ditambahkan dengan schedule receipt bulan periode 1, karena tidak ada berarti 0 ya, dikurangi gross requirement periode bulan ke-1, enter. Jangan lupa untuk memasukkan semua quantity per 12 bulannya dikalikan dengan quantity part namanya. Net requirement, di mana net requirement ini rumusnya sama dengan safety stock atau SS ini dikurangi dengan jumlah PAB 1, enter. Untuk poin selanjutnya yaitu ada PO receipt, di mana rumusnya dari PO receipt sama dengan kita ketik ceiling yang ini yang bawah, terus kita klik yang ini, koma, lalu kita ke lot size 50, terus tutup kurung, enter. Poin selanjutnya yaitu PAB 2, di mana rumusnya dari PAB 2 yaitu sama dengan PO receipt ditambah
PAB 1. Setelah periode 1 sudah selesai, kita masuk ke dalam periode 2, di mana perhitungan PAB 1 pada periode kedua ini cukup berbeda dari yang periode 1, di mana rumusnya itu sama dengan ini PAB 2, lalu ditambah schedule receipt bulan kedua, lalu dikurangi gross requirement bulan kedua, lalu enter. Pada poin selanjutnya yaitu net requirement, di mana rumusnya masih sama, yaitu sama dengan safety stock dikurangi PAB 1. Enter. Aku masuk dalam poin selanjutnya yaitu PO receipt pada periode kedua, di mana rumusnya masih sama, yaitu sailing. Kita klik yang ini, terus net requirement periode bulan kedua, lot size sebanyak 50, lalu tutup kurung, enter. Untuk selanjutnya kita masuk ke perhitungan PAB 2. Untuk PO release kita masih kosongkan terlebih dahulu. Lanjut ke PAB 2, yaitu rumusnya masih sama, yaitu sama dengan PO receipt tambahkan dengan PAB 1. Baik, untuk selanjutnya di schedule receipt ini kita hanya diisi di bulan kedua saja. Berarti untuk di bulan 1, 3, dan seterusnya itu tidak ada, berarti 0 gitu. Lanjut ke perhitungan PAB 1 bulan ketiga dengan rumus sama seperti sebelumnya, yaitu sama dengan PAB 2 di periode bulan kedua, lalu ditambahkan dengan schedule receipt periode bulan ketiga, lalu dikurangi gross requirement periode bulan ketiga. Enter. Untuk mempersingkat waktu, Baik, setelah dilakukannya perhitungan menggunakan rumus-rumus yang sudah saya paparkan sebelumnya, di sini kita baru bisa menentukan PO release-nya, di mana dimulai dari PO receipt bulan ketiga yaitu 2.800 sama dengan, lalu di enter. Selanjutnya juga enter. Sini kita bisa langsung kursor aja dengan seperti ini, lalu kita kursor sampai bulan ke-10, karena di bulan ke-11 dan 12 itu PO release-nya 0. setelah melakukan perhitungan pada part nomor 1 dan part 9 kasis, untuk total keseluruhan tabel MRP pada praktikum ini ada 22 komponen dengan menggunakan rumus dan informasi yang sama seperti sebelumnya terlihat pada layar berikut. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung POR atau Planet Order Release, di mana Planet Order Release ini hanya memasukkan angka-angka PO Release yang terdapat di MRP. Berikut adalah simulasinya. Yang pertama yaitu kita cari yang part pertama, cover, dengan part name-nya itu cover. PO release-nya di F38, berarti kita masukin sama dengan MRP di F38, enter. Kita masukin ini, lalu kita bisa langsung kursor ke samping. Oke. Terlihat sama yang rilisnya cover. Lanjut, langkah selanjutnya itu stiker. Kita cari yang stiker, berarti di F56 sama dengan MRP F56, enter. Pastikan dulu apakah sama. Oke, sama.
Lanjut, kita kursor aja langsung ke samping. Oke. Untuk mempersingkat waktu, Saya sudah masukkan semua angka-angka PO rilis dalam tabel POR terbaru, maka seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan kebutuhan maksimalnya dengan cara sama dengan ketik max, lalu klik, lalu kursor, lalu enter. Berarti untuk WC 1 dengan part atau komponen cover, kebutuhan max-nya yaitu 2800. Lalu kita tinggal kursor ke bawah sampai komponen ke 22. Nah, berikut berarti sudah terpenuhi kebutuhan max-nya. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mempresentasikan materinya. Saya tutup. Sebelumnya saya ingin berpantun terlebih dahulu. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si Akum. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum. Terima kasih.